Halo kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan bengkel las melalui cara online. Ini adalah bagian pertama. Yap, salam kenal dari Bengkel Las CV Kedu. Jadi ini adalah channel yang mengalami beberapa kali perubahan nama ya. Jadi pertama itu pernah namanya itu tokbang.id, itu kemudian saya ganti menjadi Bengkel Las CV Kedu. Karena kenapa? Karena memang saya concern di bidang las-lasan dan alhamdulillah ada beberapa garapan yang sudah kerjakan dan saya memikir ini sepertinya prospektif jika dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Itu juga saya euforia ya, karena ada satu channel saya yang namanya adalah Kedu. Itu ada satu video, itu sebenarnya saya dikabari teman saya, bro videonya ada yang dilihat banyak orang gitu. Kemudian saya cek, ada 59.000 views ya di channel Kedu itu dan saya kaget gitu. Akhirnya saya coba pisahkan antara pekerjaan yang saya lakukan sekarang dengan beberapa hal yang mungkin itu juga saya kerjakan di paruh waktu. Akhirnya untuk kerjaan, terutama untuk CV Kedu, terutama lagi untuk kategori bengkel las ini saya sendirikan melalui channel tersendiri. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengembangkan bengkel las secara online. Ya, cara yang pertama adalah dengan menggunakan WA dan Facebook. Jadi saya saya pergi ke beberapa grup, itu grup, misalkan grup properti, grup-grup yang ada hubungannya dengan ada las-lasan, dengan rumah misalkan, dengan perkantoran, dengan gedung misalkan, itu saya masuki grup-grup seperti itu. Kemudian kalau ada yang ngiklan, misalkan ngiklan rumah, kemudian ngiklan propertinya, misalkan mengiklankan misalkan juga agen properti misalkan, dan menyantumkan nomor mereka, itu saya catetin Pak Bro. Saya catetin, Anda bisa lihat ini saya catat nomor-nomornya ya. Jadi ini nomor-nomor saya catat nih, nomor-nomor saya catat. Kemudian juga ini saya catat juga begitu ya. Nomor-nomor ini saya catat, tujuannya untuk apa? Untuk bisa nambah kontak WA. Nah, di WA itu saya bikin brosur, saya bikin brosurnya, flyernya itu pakai HP juga. Nah, bikin brosurnya itu kalau untuk WA itu saya langsung yang ukurannya ukuran HP. Nah, ukuran HP itu adalah ukuran 1080 kali misalkan 2460 ya. Jadi memanjang 16:9 begitu. Saya bikin flyer brosur yang memang to the point, kalau seumpama dilihat itu bisa langsung pas dengan arah HP gitu ya. Jadi saya kirimkan, saya minta izin misalkan ramah tamah dulu, kemudian saya kirimkan 2 brosur itu. Plus juga tadi saya bilang bahwa saya dapat kontak itu dari Facebook ya. Kemudian di Facebook itu saya lihat profilnya, kemudian saya messenger juga dengan kalimat yang singkat begitu, perkenalkan saya dari Bengkel Las Kedu gitu, menangani pagar dan kanopi. Kemudian saya juga kirimkan dua flyer yang sudah saya bikin tadi itu, perkenalan dan juga langsung daftar harga. Saya usahakan untuk bisa langsung to the point. Jadi cara yang pertama adalah lewat WA dengan bantuan Facebook, itu saya kumpulkan jadi satu. Nantinya juga itu nomor-nomor yang sudah saya catat tadi itu kan nomor yang kemungkinan besar bergerak di dunia bangunan properti ya, dan ada sangkut pautnya dengan pagar dan kanopi. Nah, itu juga akan saya bagikan majalah atau katalog pagar dan kanopi yang sekarang sedang saya bikin. Itu saya bagikan secara berkala. Misalkan saya sapa mereka seminggu sekali atau misalkan sebulan sekali ya, untuk majalahnya itu supaya jadi ya semacam jadi update lah. Kalau memang kita sapa setiap hari gitu kayaknya annoying ya, kayaknya itu menyebalkan. Mungkin kalau sapaan biasa cocok lah untuk seminggu sekali, tapi untuk misalkan untuk majalah katalog itu saya bagikan ke nomor-nomor yang sudah saya save tadi itu sebulan sekali ya, buat pengetahuan lah, buat brand awareness lah, biar tahu oh ada bengkel las yang concern WA terus ini ya. Siapa tahu nanti kalau memang ada rezekinya, misalkan ada orang tanya, coba brosur ini, hubungi. Saya kira begitu. Itu yang saya lakukan dengan WA ya dan Facebook. Cara yang kedua adalah dengan memanfaatkan Facebook grup ya. Facebook grup itu saya manfaatkan betul-betul. Jadi saya gabung ke beberapa grup yang itu forum-forum jualan, forum-forum properti, itu saya gabung di situ. Kemudian saya coba untuk ya ibaratnya info-info tipis-tipis lah tentang apa yang saya kerjakan, yaitu Bengkel Las CV Kedu, itu saya upload ke mereka. Itu plus juga selain gabung dengan grup-grup dan komunitas tadi itu, saya juga memanfaatkan Facebook
fan page. Ini saya baru nyadar ya. Sebenarnya ini adalah trik lama tapi saya baru nyadar kali-kali ini saja. Jadi saya akhirnya bikin langsung Facebook fan page yang itu ada hubungannya satu dengan brand yang saya bawa, yaitu Bengkel Las CV Kedu. Itu saya bikin fan page dengan nama yang sama, Bengkel Las CV Kedu. Itu fan page lama yang saya ganti nama juga. Kemudian yang kedua itu saya bikin yang agak memper dengan dagangan saya. Misalkan saya bikin juga Facebook fanpage itu dengan nama Katalog Pagar Kanopi. Kemudian yang kedua itu Katalog Pagar Kanopi Surabaya Sidoarjo. Saya baru punya tiga fanpage yang itu memang kalau bikin fanpage tentu saja harus serius dikembangkan, artinya diupdate secara berkala. Jadi misalkan saya ngupdate-nya itu hampir setiap hari. Juga seperti video ini selain juga saya upload di YouTube, saya juga upload di Facebook yang Bengkel Las CV Kedu. Nah, kalau untuk katalog dan yang dua fanpage, yaitu Katalog Pagar Kanopi dan Katalog Pagar Kanopi Surabaya Sidoarjo, itu saya hanya mengupload foto-foto yang saya modifikasi sedikit lewat Word ya, Microsoft Word. Saya pakai Word untuk postingan-postingan yang foto-foto seperti itu, karena di Photoshop enggak bisa. Karena desain bagi saya itu ya sulit lah. Akhirnya saya pakai bantuan dari Microsoft Word itu saya update hal-hal yang ya foto-foto saja, namanya juga katalog ya. Misalkan pagar stainless steel, kemudian pagar cutting, itu saya upload di dua hal yang berbeda tadi, di dua akun yang beda tadi itu. Nah, kenapa kok video omongan seperti ini tidak saya upload ke Facebook fanpage yang katalog tadi itu, dua itu, karena memang relevansi ya. Kalau memang video grupnya itu berjudul katalog, kemudian ada hal-hal yang misalkan seperti ini, tentu saya tidak relevan dan itu mengurangi jumlah atau kesempatan di like orang. Ya, saya upload video seperti ini itu saya di Bengkel Las CV Kedu, karena memang di situ saya pengen ibaratnya itu menyapa ya, mengenalkan Bengkel Las ini melalui Facebook fanpage, juga melalui channel YouTube, tentang garapan-garapan yang saya kerjakan, tentang deal-deal yang saya kerjakan, misalkan itu saya upload di situ supaya jadi ya orang tahu lah, oh ternyata ada Bengkel Las di daerah Peranti di dekat Bandara Juanda sana yang menangani masalah pagar dan kanopi. Itu saya gunakan betul masalah Facebook ya, Facebook gabung di grup dan juga bikin Facebook fanpage yang itu ada hubungannya dan kita harus update berkala dengan hal-hal yang relevan. Nah, itu yang cara yang kedua menurut saya. Cara yang ketiga adalah offline ya. Nah, ini masih penting sekali. Offline ini adalah door to door, keliling ya, keliling untuk melihat gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan, rumah-rumah yang misalkan mau dibangun, itu kan kansnya besar. Kita coba datang ke sana, ketemu mandornya, ketemu dengan yang bertanggung jawab untuk masalah pembangunan. Misalkan syukur-syukur ketemu ownernya ataupun yang pemilik rumah, misalkan kita tawarkan, Pak, enggak butuh untuk pagar, Pak, bisa enggak saya ngerjakan di sini untuk urusan perbesiannya, Pak, bisa enggak saya bikin railing tangganya atau misalkan juga balkonnya kalau itu lantai 2. Ya gimana kita bisa berkenalan dengan orang lain secara live ya. Dan ini jadi kebiasaan saya sejak dulu. Saya memang senang dengan door to door, saya ketemu dengan orang real life gitu, saya memang senang. Plus juga sekarang itu saya merasa bahwa door to door ini itu menjadi salah satu konten juga. Itu saya sering bikin konten atau bikin video atau foto gitu tentang kunjungan ke sana kemari gitu ya. Itu jadi hal yang mungkin bagi saya itu enak gitu loh, untuk ngisi juga perjalanan Bengkel Las Kedu ini gimana supaya bisa berkembang. Salah satunya yaitu ya bikin konten sambil jalan. Dan memang fokus saya di daerah-daerah Surabaya ya. Daerah Surabaya yang dekat-dekat Rungkut, kemudian daerah-daerah Sidoarjo Kota, itu saya keliling dan
saya merasa bahwa bangunan ini nggak ada selesainya ya. Setiap tahun, bahkan bukan setiap tahun, setiap bulan itu orang ada aja yang bangun ya. Tinggal kita menemukan saja mana-mana yang bisa kita handle, terutama di dunia perbesian. Itu adalah cara ketiga yang menurut saya masih tokcer sampai sekarang, yaitu offline dengan door to door. Itu dahsyat sekali. Plus juga jangan lupa untuk bisa ngonten dokumentasi pakai HP saja sudah lebih dari cukup. Cara yang keempat adalah cara yang sering saya lupakan ya. Saya sering sekali lupa bahwa dokumentasi dan dokumentasi itu penting sekali. Misalkan sudah ada garapan nih, sudah closing nih, kemudian lupa mengerjakan tapi lupa untuk mendokumentasikan, entah itu berbentuk foto ya. Kalau foto sih iya sering sekali. Tapi rata-rata adalah foto afternya ya, tapi beforenya itu kadang-kadang lupa. Yang lebih oke lagi itu misalkan pakai video. Nah ini penting sekali ya bagi saya. Ini dokumentasi before and after ketika proses pengerjaan itu juga bisa jadi liputan tersendiri yang kemungkinan menarik untuk bisa dipublikasikan melalui Facebook misalkan, dan juga dimasukkan ke YouTube misalkan. Itu juga satu bahasan yang saya kira juga menarik juga. Nah, saya sering kelupaan untuk dokumentasi ini. Padahal dokumentasi ini penting sekali di era digital ya. Bukan untuk pamer sebenarnya, enggak, tapi untuk ya mengabarkan. Ini juga jadi sarana untuk mempromosikan sebenarnya ya. Jadi modalnya pun juga nggak banyak, hanya HP saja. Syukur-syukur juga ada punya kamera ya, kamera sampean mikrofon. Nah, syukur-syukur lagi kalau punya kamera itu, wah itu sudah lebih dari cukup. Nah, biasanya proses untuk dokumentasi biasanya dilupakan, ini termasuk juga saya. Jadi ini jadi perhatian bersama bahwa dokumentasi ini juga salah satu trik bagaimana memasarkan barang dagangan kita, terutama untuk bengkel las ini ya. Cara yang kelima adalah dengan beriklan di Facebook Marketplace dan juga marketplace yang lain. Jadi saya di Facebook Marketplace ini sejauh ini masih ada 4 iklan. Kenapa kok 4 iklan, Mas Bro? Target saya itu kalau bisa 100 iklan ya tentang pagar dan kanopi. Itu saya selalu ditolaki. Nggak tahu, mungkin terlalu banyak ya, sehari upload 10 itu terlalu banyak. Akhirnya saya upload 1, kemarin tuh diupload 1, kemudian ini juga baru upload 1. Mungkin kalau sehari 1 itu mungkin bisa ya, padahal fotonya juga saya bedakan, fotonya sudah berbeda. Itu juga masih saja ditolak. Mungkin harganya juga ya, saya kurang tahu hal ini gimana. Tapi memang itu juga cara yang dahsyat ya, cara yang oke ya untuk memasarkan bengkel dagangan kita, bengkel las dagangan kita. Saya dari 4 iklan di marketplace yang saya upload itu ada yang calling juga ada, kemudian ada yang serius, mengarah ke serius nemen belum ada. Tapi yang tanya kemudian saya tanggepi dengan, iya Bu nanti saya bantu. Misalkan dia bilang, saya nggak tahu bener ndaknya, ini masih ngurusi tackle, ini masih menunggu garapan rumah saya selesai untuk dindingnya. Nah itu jadi catatan poin penting ya bagi saya. Karena apa? Nanti bisa di follow up ya. Dan selalu saya menyediakan konsultasi gratis, dan saya siap survei ke lokasi untuk memberikan yang terbaik kepada customer tentu saja. Jadi Facebook Marketplace itu masih sangat dahsyat sekali. Juga marketplace yang lain misalkan di Shopee dan juga Tokopedia ya. Tapi bentuknya pagar ini biasanya agak kesulitan. Saya ngiklan di upload konten di Shopee itu juga ditolak. Di OLX juga baru satu ya, kebanyakan ditolak gitu. Nggak tahu, mungkin harus sehari 1, atau misalkan kalau iklan tuh cukup 1 kategori saja, misalkan pagar saja atau kanopi saja. Saya juga kurang paham di situ. Tetapi marketplace ini juga bisa kita coba untuk bisa mendongkrak penjualan. Oke, gitu saja 5 hal untuk mendongkrak dan memasarkan penjualan bengkel las yang kita punya, yang kita jalankan. Dan ini adalah bagian pertama. Saya ngutarakan dari yang 1 sampai ke 5 tadi itu semua sudah saya lakukan. Tentu saya akan melanjutkan ini ke bagian kedua, ketiga, atau bahkan kelima untuk mengetahui proses bagaimana memasarkan ini ya, memasarkan bengkel las ini ya, bengkel jasa dan material ini ya. Jadi itu nanti saya update secara berkala di bagian kedua dan ketiga, mungkin bisa berlanjut.
bagaimana efektivitas dari kelima hal yang saya sebutkan tadi itu. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lain, misalkan mana yang efektif, mana yang tidak. Misalkan ada trik-trik yang lain, misalkan nanti akan saya sambung di bagian kedua. Oke, gitu saja. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini, dan jangan lupa jika berkenan subscribe channel Kedu, kunjungi Facebook fanpage-nya dengan nama yang sama, yaitu Bengkel Las CV Kedu. Ini bengkel las sederhana, kawasannya ada di daerah, lokasinya ada di Peranti Juanda Airport ya, Bandara Juanda Surabaya atau Sidoarjo. Oke, gitu saja. Terima kasih, nanti jumpa lagi di lain kesempatan, and bye bye.